kerajaan surga sudah dekat. Bertobat. Bukan kau disuruh menerima darah di atas salib. Itu mimpi ilusi orang barat itu. Bahkan dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 7:14, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Apa itu merendahkan diri? Takluk kepada hukum-hukumku. Aku perintahkan berdiri-berdiri, kuperintahkan duduk-duduk, kuperintahkan berlari-berlari. Yang merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengarkan doanya dari langit, dan aku mengampuni dosa-dosanya dari langit. Apa yang dia harus turun koplak kayak kadal, disate, disantet, ada-ada aja. Jadi saudara harus berpikir, tidak murah surga itu. Hanya dengan joget sana sini, satu sana sini, sekali seminggu. Cuma dengar-dengar kayak itu selamat. Nenek lu kiper. Keselamatan itu harus diperjuangkan, Cak Kangkung. Jangan mimpi, wah darah tercurah. Sejak kapan ada konsep darah tercurah orang selamat? Kalau Anda ingin melihat ajaran Yahudi, oke, mereka selamat karena apa? Dosa mereka dihapuskan dengan cara mengorbankan hewan, bukan mengorbankan Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, kata Tuhan di dalam kitabnya Yahudi, dalam kitabnya Yesus, ya, bahwasanya orang yang tidak menjalankan firman Tuhan itu dikutuk oleh Tuhan. Ulangan 27:26. Orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, terkutuklah dia. Nah, kalian ini menjalankan tidak Taurat dengan perbuatan? Tidak. Malah Yesus mengatakan dalam Matius 23, kata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Jangan, karena mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak melakukannya. Jangan. Jadi Kristen menenteng Bible, di situ ada terjemahan Torah, mereka menenteng kitabnya tapi tidak mempraktekkannya. Itulah Kristen. Itulah Kristen. Kata Yesus, jangan kau ikuti orang-orang yang berkata-kata tentang Torah tapi tidak mempraktekkannya. Jangan juga ikuti orang yang menenteng terjemahan Taurat tapi tidak mempraktekkan. Apa maksudnya Yesus? Matius 5:19. Barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Nah, tolong kau tunjukkan kepada saya, mana pernyataan Yesus? Barang siapa yang hanya beriman, aku Yesus turun ke bumi, mati nebus dosa mereka, maka mereka akan menempati tempat tertinggi di surga. Mana dalilnya? Nggak ada. Itu makanya aku bilang agamamu agama ilusi, halusinasi. Yesus dia mengatakan hidup kekal diperoleh, menempatkan tempat tertinggi dalam kerajaan langit bila mana orang itu menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk menjalankan hukum Taurat. Itu kata Yesus. Untuk membantai itu tolong tunjukkan kepada saya. Surgamu yang murah itu, surgamu yang murah yang hanya modal tombak. Tolong kau tunjukkan dalil Yesus bahwasanya keselamatan diperoleh dengan meninggalkan perintah-perintah Elohim. Itu tertulis di mana? Silakan. Silakan Bilanos. Meninggalkan perintah Elohim, nggak ada itu. Nggak ada di kitab kami disuruh jangan makan babi. Elohim. Jangan makan babi. Ya kan? Jangan makan babi. Itu saya terangkan dulu ya Bang. Saya terangkan ya Bang ya, biar masuk logikanya gitu. Kan tadi Abang bilang kan harus ajaran itu sehat sesuai logika ya kan. Jadi ajaran Kristen ini sangat sehat ya kan. Gini saya terangkan Bang ya kan. Misal nih ya kan, saya nih berbuat dosa ya kan, taruhlah membunuh orang, ditangkap polisi saya, besok sidang katanya. Di sidang saya ditanya hakim, benar kamu membunuh gini, ini buktinya.
Betul Pak Hakim. Oke, keputusannya minggu depan, kata Pak Hakim. Nunggu saya seminggu. Selama seminggu saya berbuat baik nih. Waduh, saya beramal baik sama orang ya kan. Anak yatim saya santunin ya kan. Saya bersihin lap-lapin gereja atau masjid gitu kan. Minggu depan sidang saya. Kata hakim, kamu telah membunuh orang. Hukumannya sebentar Pak Hakim, jangan dihukum dulu. Saya selama seminggu ini berbuat baik Pak Hakim. Saya membersihkan gereja, menyantuni anak yatim. Jadi bebaskan saya Pak Hakim, ya kan. Kalau hakim yang waras, kira-kira saya dibebaskan nggak karena membunuh orang? Terus saya dibebaskan karena berbuat baik? Ya nggak mungkin lah. Hakim dunia aja tahu, apalagi hakim yang di atas. Ini dosa kita bang. Kok dihapus dengan perbuatan baik gitu loh. Lucu kalau saya bilang. Itu hukuman udah tersedia untuk orang yang berdosa. Itulah makanya Yesus turun menggantikan tempat saya dihukum di situ. Itu logikanya. Jadi masuk akal. Dan yang dihukum ini harus dia juga tidak punya dosa. Karena kalau dia punya dosa, dia harus dihukum karena dosanya. Makanya Yesus turun ke bumi. Karena satu-satunya yang nggak berdosa cuma dia. Tuhannya jadi itu logikanya. Ya. Oke, lanjut guru. Masuk akal kan? Ah itu. Gitu. Oke. Saya tanya sekarang Tuhan kalian, bagaimana cara menolongnya? Kalau kita di bumi, kan dia di sorga. Oke. Jauh. Baik. Saya mau saya mau pinjam analogi Anda. Ketika sekarang Yesus sudah mati, Tuhan Anda sudah mati dengan dosa-dosa kalian tuh. Lalu itu kan gagal. Kenapa? Karena setelah kematiannya manusia masih melakukan dosa. Kristen masih melakukan dosa. Bahkan setelah kematian Yesus, perang dunia pertama, dunia kedua, bla bla bla, pelakunya adalah Kristen semua kan. Nah sekarang pertanyaan saya tuh, ketika Yesus sudah mati, oke lah, dosa kamu membunuh orang itu sudah diampuni. Sekarang taruhlah misalnya seorang Sambo membunuh Kristen, membunuh prajuritnya. Itu gimana caranya untuk kemudian menghapus dosa Sambo? Jawab. Secara logika ya, logika yang kamu bangun yang tadi. Silakan. Mudah apa aja, yang harus Sambo lakukan untuk dosa-dosa membunuhnya itu kemudian dihapus? Mudah aja. Hukumnya bicara apa? Dan yang memutuskan adalah hakim. Ya. Yesus itu adalah Allah. Hakim dia bang. Dia yang memutuskan. Hukumannya apa? Hukumannya apa? Bukan jalan pikiranmu. Hakim yang besarin suaranya bang. Besarin suaranya boleh nggak? Yang memutuskannya hakim bang sesuai hukumnya. Ya. Nah sekarang apa hukuman hakim. Bagi orang? Hukumnya ada di Bible semua. Apa hukuman bagi Sambo yang membunuh orang setelah Yesus disalib itu? Gimana cara menghapuskannya? Silakan. Jadi kalau dia percaya sama Yesus bang, ya kan, itu diampuni bang, begitu. Karena darah ini mahal dia. Darah. Pantasan aja Kristen ini di mana-mana menjajah, membunuh, menjara, merampok ya. Ternyata membunuh sambil percaya Yesus dosa bisa dihapus. Oh mama halilintar. Pantasan aja kalau level membunuh aja dengan percaya Yesus dosa dihapus, berbagaimana memperkaos. Pantasan segala maksiat ada di agama ente, rupanya kayak gitu konsepnya. Alamak. Itu pikiran orang yang belum bertobat itu. Lah, tadi Anda menjawab apa barusan? Hei, Anda menjawab apa barusan? Kuulang lagi kalau gitu. Kuulang lagi kalau gitu. Kuulang lagi ya. Kuulang lagi. Seorang Sambo membunuh prajurit misalnya. Bagaimana cara menghapus dosa Sambo yang telah menghilangkan nyawa orang tadi? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dia kan di penjara dia tuh bang. Kalau di Arab mungkin dipancung, tergantung hukumnya lah bang. Lah berarti fungsinya Yesus apa? Fungsinya penebus dosa tadi apa? Dia hakim bang sekaligus. Iya sekarang fungsinya Yesus apa? Saat itu dosanya dihapuskan gitu. Sudah tersirat di Alkitab, barang siapa percaya kepadaku, ya kan dia akan diselamatkan dari semua dosanya.
Oke, baik. Itu disebut makanya kabar baik. Berarti, sabar. Oke. Saya kunci jawaban saudara. Berarti selama ini ketika Kristen melakukan tindakan kejahatan di atas muka bumi, mereka itu bukan lagi orang-orang berdosa gitu. Siapa bilang? Itu kan enggak lah. Berdosa lah. Tadi Anda baca dalil, siapa yang percaya kepada dia, maka dosa-dosanya dihapuskan, bukan? Iya kan? Betul. Iya kan? Nah, sekarang ketika Sambo membunuh manusia, katanya dia hakim, dosa Sambo dihapus. Tergantung Sambonya, dia datang nggak mau percaya nggak, kalau nggak ya itu maksudku. Jadi gini, maksudku gini loh bang, artinya bahwa ketika orang itu melakukan dosa sambil mengingat Yesus, percaya Yesus adalah penebus dosa, berarti dia nggak dihitung dosa kan? Jelas pertanyaannya bang. Ya, ketika orang Kristen membunuh manusia dengan percaya Yesus itu adalah penebus dosa, maka dia membunuh dengan percaya diri bahwa dosa membunuh itu tidak ada pada dirinya karena dia sudah percaya Yesus. Betul? Iya, betul. Oke, udah selesai kita. Terima kasih. Kalau dia sudah berbuat, terima kasih atas kejujuran saudara. Kesimpulannya, orang Kristen di atas muka bumi ini ternyata kenapa mereka melakukan segala macam bentuk kejahatan, karena rupanya mereka itu tidak dihitung berdosa. Yang penting percaya Yesus menebus dosa mereka, maka makan manusia sekalipun mereka tidaklah dosa. Dah, hati-hati teman-teman muslim. Sabar dulu bang. Saya mau minta anak-anak saya hati-hati. Hati-hati anak-anak saya muslim. Hati-hati kalian. Hati-hati berteman dengan saudara-saudara yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Kenapa? Ternyata mereka pada saat melakukan kejahatan cukup percaya Yesus, kalian bisa dibunuh, kalian bisa diperkaos, kalian bisa dirampok, kalian bisa diperlakukan seperti binatang sekalipun tanpa mereka merasa berdosa. Kenapa? Karena menurut saudara kita Bella Anus, setiap orang Kristen membunuh sekalipun asalkan percaya kepada Yesus, mereka bukan disebut pelaku dosa. Dah, selesai. Hati-hati anak-anakku semua. Hati-hati, pilih-pilih teman. Mereka ini pemakan segala. Hati-hati tidur bersama dengan kalian. Hati-hati paha kalian jaga. Hati-hati besok kehilangan paha sebelah. Hati-hati. Jangan-jangan saya curiga Bang Tejo ini ketika tidur istrinya yang bikin sop giginya, sop gigi. Aduh, hati-hati, bahaya ini. Bang, hati-hati bang. Biji mata bang, jaga biji mata bang. Jaga. Oke, diambil alih, saya ibadah sejenak. Saya mau muntah dengarkan ini barusan. Aduh, saya pening dengarnya. Yalah, ternyata bisa berdosa. Yang penting percaya Yesus bisa membunuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ngeri kali. Hati-hati. Bisa membunuh. Bukan bisa membunuh bang, ya enggak lah. Jangan dirubah lah. Pembunuh bang, ya kan, kalau percaya Yesus dosanya diampuni bang. Gitu. Dan dia akan diberikan hati yang baru, Roh Kudus yang akan memimpin dia. Argumenmu itu bang, kau bantah semua istibelmu itu. Percaya bukan percaya aja, ya diberi hati yang baru. Hati yang baru ini yang belum abang. Nggak bisa. Anda udah nggak berkelit, Bang Belanus. Jelas. Tadi itu yang sudah Anda katakan, kami sudah merangkum bahwa pemikiran Anda pada saat ada orang Kristen membunuh, yang penting percaya Yesus, itu sudah ditebus dosanya. Nah ini nggak masuk akal sama sekali. Kalau begitu percaya terus bebas membunuh, ya nggak ada bang. Nah, jadi lalu apa gunanya? Seorang pembunuh Anda tadi mengatakan bahwa orang yang membunuh itu masih diampuni. Iya betul. Ditebus dosa. Mau percaya. Setelah dia membunuh, ya bukannya setelah percaya langsung bebas membunuh, itu kan namanya menyesatkan. Parameter Anda mengatakan bahwa karena sudah ditebus. Ini diunggah nih di publik ini, menerangkan bahwa seorang pembunuh sekalipun Yesus sudah menebus. Ini akan menimbulkan gejolak-gejolak kejahatan, bang. Anda tidak sadar mungkin mengatakan bahwa setiap orang yang sudah membunuh kemudian dia bertobat, dia akan dihapuskan dosanya. Ya nggak bisa, bang. Iyalah.
Jadi apa yang bisa dia lakukan Bang kalau dia sudah Tanpa pembunuh? bertobat dia Kang Dito, tanpa bertobat. Cukup percaya Yesus katanya. Waduh. Iya, intinya karena percaya Yesus menebus, maka dosanya diampuni. Nah ini konseptual tentang bukan hanya premanisme. Ajaran keagamaan itu untuk tidak membuat orang itu kacau. Justru Anda menarasikan menjadi manusia yang kacau. Pantesan Anda mengatakan Kristen bukan agama. Nggak begitu Bang. Kalau di publik ya, nggak bisa kita menjadi seorang narasumber mengatakan yang penting percaya Yesus dosa ditebus. Sehingga seorang pembunuh sekalipun, pemerkosa sekalipun, Anda mengatakan yang penting percaya Yesus ditebus. Maka benar kata-kata daripada para filsafat. Orang yang hanya mengikuti kata hati yang penting percaya-percaya, lupa kepalanya dipakai. Gak bisa Bang. Anda mengatakan seperti itu tadi karena persepsi kata hati Anda. Tapi secara kepala kayaknya dibenarkan apa ditolak Bang? Kalau Anda pembunuh nih, datang ke rumah Anda, membunuh keluarga Anda, sisa Anda ini yang kritis. Apakah Anda merasa baik-baik saja karena pembunuhnya ternyata Kristen? Atau seperti apa Bang? Gak bisa saudara. Sifat humanis itu tidak akan tercipta kalau ternyata pandangannya yang penting percaya Yesus dosanya ditebus. Wah ini mengundang bukan hanya pandangan terorisme, tapi pengajaran terhadap apa ya? Lebih dari kejahatan Bang. Gak bisa. Agama itu mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang berakhlak, beradab. Kalau tanpa agama, pantesan orang gila kan tidak beragama. Tahu dia bawa pisau kan, ditikam abang dari belakang. Lalu dia tiba-tiba karena dia tidak punya akal, wah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Apakah dia ditebus? Gak bisa Bang. Nah ini coba kita renungkan sama-sama. Insya Allah kita udah dapat keilmuan karena pandangan dari Belanus saya harapkan mudah-mudahan hanya secara pribadi sehingga kita tidak benarkan. Mari saudara-saudara Kristen yang masih menggunakan kepala untuk merenungkan apakah hanya percaya kepada Yesus kita melakukan kejahatan kemudian yang penting ditebus? Enggak seperti itu saudara. Mama Sudah Bang. Lanjut Bunda. Iya. Boleh saya luruskan ya Bang ya? Tadi kan Abang cerita tentang Jadi pembunuh. secara logika itu ya, secara dalil pun itu nggak masuk akal yang Anda sampaikan ya. Baca tuh Bang. Karena memang terbalik Bunda. Baca Wahyu 20:12. Baca dulu biar kau pinter sedikit aja. Coba Wahyu 20:12 baca tuh. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab. Dihakimi menurut perbuatannya. Jadi ada penghakiman. Jadi kau ini cuma halusinasi tingkat tinggi Bang. Darah Tuhan, darah Tuhan. Masa Tuhan punya darah? Aneh-aneh kau ini. Terlalu banyak lemak babi di kepalamu. Jadi otakmu itu nggak berfungsi. Akalmu nggak berfungsi Bang. Coba di dalam Bibelmu ya. Banyak data-data tertulis diserukan untuk bertobat. Bertobat. Bukan mengandalkan darah-darah kayak tumbal aja Tuhanmu ini ya. Enak kali kau. Kau yang maling. Kau yang memperkosa, Tuhanmu yang harus jadi tumbal. Di mana akalmu itu Bang? Pakailah akalmu itu. Yang membedakan manusia dengan binatang apa? Manusia itu punya akal. Binatang nggak punya akal, punya insting dia. Jadi kalau kau matikan akalmu, kau mirip binatang lah. Masa kau yang memperkosa, kau maling, Tuhanmu yang harus turun ke bumi untuk menjadi tumbal. Gak ada otak memang ini teman-teman Kristen ya. Mohon maaf ya. Wah ini terlalu halusinasimu terlalu tingkat dewa lah. Bisa-bisa kau dituhankan. Mau dikemanain Bunda? Dosamu tuh mau dikemanain? Ya kita bertobat, memohon ampunan kepada Allah. Karena Allah mengatakan, itulah adanya gunanya ada kitab suci. Itulah gunanya Tuhan mengutus Rasulnya. Kenapa? Supaya kita bertobat. Di dalam Bibelmu kan diserukan, tadi disampaikan oleh Gurunda kan. Bertaubatlah. Aku akan mendengarkan dari langit. Dan akan mengampuni dosa-dosamu. Yesus pun berkata begitu, bertaubatlah. Bertobatlah dari jalan burukmu. Palingkanlah wajahmu. Boleh saya jelasin arti kata bertobat menurut Kristen Bunda?
Apa itu kalau Kristen bertobat? Nah, itulah Bunda. Bertobat itu bagaimana Tuhanmu harus mati konyol gitu. Bukannya percaya lalu bunuh-bunuh orang sebebas seininya ya, orang gila Bunda. Apa itu bertobat coba? Begitu. Secara apa itu? Secara KBBI atau karangan bebasmu, Bang? Enggak lah, Bunda. Bertobat secara KBBI atau karangan bebas? Saya ini udah bolak-balik baca Alkitab, Bunda, jadi nggak usah sanksi. Usah sanksi. Jadi gini Bunda ya, kita percaya kita akan diberikan hati yang baru Bunda. Sebenarnya masalah dosa ini soal hati. Hati kita ini mau berbuat baik kayak apapun, kalau emang hitam ya hitam aja, tinggal nunggu waktu. Mungkin sebulan. Ya namanya manusia Bang, manusia tidak luput dari manusia tahun lagi pasti adalah dosa Bunda. Karena manusia tidak luput dari salah dan dosa, dari khilaf. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertobat. Dalam Al-Quran itu pun seperti itu, diperintahkan untuk bertobat. Bertobatlah. Kristen tuh mengenal apa? Nggak disuruh bertobat. Bermasalah dosa itu hati, makanya diberi hati yang baru, kata tuh firman Tuhan. Jadi pelanggaran adalah dosa. Yang baru. Di Bibelmu pelanggaran adalah dosa. Oke lah, saya ada tamu nih kebetulan ya, saya out. Wah enak kali kau Bang ya, kau yang maling, kau yang memperkaos Tuhanmu yang jadi tumbal. Nah itu Bunda itu tuh, udah ngatain saya tuh. Lah ya kan kau bilang Tuhan yang jadi ini tumbal darahnya. Berbuat banyak, berbuat baik ya Bunda ya, udah ngatain saya. Tadi kau bilang darah Tuhanmu loh. Darah Tuhanmu ih. Lucu lah. Ada akal memang kalian nih. Masa Tuhan berdarah? Di dalam Bibelmu Tuhan itu pakai darah lagi Tuhannya. Darah itu darah Tuhan. Saya udah ngeri-ngeri. Kau itu apa ya Bang ya? Pagan. Tuhan inkarnasi jadi tumbal. Ngeri kali lah ajaranmu Bang. Nauzubillahi min zalik lah. Ih, ngeri. Darah. Bangga kali kau disebut-sebut darah. Itu kan perintah Yesus ya. Ketika seorang murid bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat kerajaan surga? Dia kata Yesus apa? Jangan sebut aku baik, tapi kalau kau ingin mendapat hidup kekal, kau jangan membunuh. Perintah Yesus, perkataan Yesus. Pertama jangan membunuh. Malah dia imani pembunuhan berdarah-darah ini adalah sumber keselamatannya. Memang koplak kalian lo tengok ya teman-teman. Karangan bebas. Auzubillahi min zalik ya. Ya Allah. Memang gak ada otak kalian lah tengok Gak mau berusaha. Cuma mau enaknya aja. Dia yang berdosa Tuhan yang jadi tumbal. Akal dimatikan memang kalian untungnya nggak ada tetanggaku karesting coba aku ke depan rumahnya. Ya Allah ya Rabbi, kalian sadarlah kawan. Mana si Tejo, si Kuclu, bener-bener nyoten cara dalim, malah dia menuduh malah dia percaya diri kalau ajarannya katanya masuk akal. Masa masuk akal Tuhan ke bumi lewat kelamin? Aduh, bagi kami tuh luar binasa kawan. Bangga kali ya Tuhannya jadi tumbal. Wih, paganisme. Gak ada rasa tanggung jawab itu saudara. Kalau kau yang berdosa, Tuhanmu yang harus mati terkutuk. Aduh, memang kalian ya nggak mau berusaha. Iya, tapi mungkin dia silakan, tadi Melanus mungkin dia berkata-kata tadi. Aduh, gak usah pankan ya Jo. Aduh, masuk Jo. Doubling Jo. Ya kalau kita lihat mungkin khilaf kata. Dia mengatakan tentang darah Yesus. Padahal secara empiris tidak ada bukti empiris yang membicarakan tentang darahnya Yesus. Nggak ada. Kalaupun kita mencari sumber literatur ya yang ada di Islam,
Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ada di peperangan, Nabi Muhammad ini utusan Allah. Bahkan dia menampung luka yang darahnya keluar agar supaya manusia itu tidak mendapatkan laknat Allah. Ini utusan Tuhan, utusan Allah, masih menjaga supaya manusia yang lain itu meskipun yang tidak percaya tidak mendapatkan laknat dari Allah. Nabi Muhammad SAW sampai segitunya. Pada saat peperangan, kemudian berdarah, darahnya jangan sampai menyentuh ke tanah. Akhirnya apa? Ditampungnya darahnya itu. Ini pemahaman Kang Dito. Itu apa? Kan sudah menjadi ajaran dari kekristenan itu sendiri loh Kang Dito. Jadi itu apa salah jemaat itu mengikuti saya tanya, apa yang diajarkan? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Itu sudah menjadi pengajaran di dalam kekristenan itu sendiri. Apa yang masih disalahkan jemaat-jemaatnya yang sekarang ini? Itu sudah. Pertanyaan saya siapa yang ngajarin? Kalau kau nggak tahu siapa yang ngajarin, ngapain kau ngomong pengajaran-pengajaran? Ya dulu-dulunya itu toh. Sekarang kan kurang mengikuti toh Bang. Kurang mengikuti. Nah, ini nih. Bahwa orang-orang itu hanya mengikuti ajaran nenek moyangnya. Masya Allah. Jadi dalam Al-Quran itu sudah menisbatkan seperti itu. Lah, mereka mengikuti ajaran-ajaran terdahulu. Nah, ajaran terdahulu itu Bang, itu sudah ada sebelum Islam pun ada duluan. Sudah ada duluan. Aku kalau udah pusing, udah sakit gigi, untungannya belum lepas gigiku kayak Tejo. Tapi kalau ngomong kayak begini makin pusing aja. Gini tuh, ini dialektika, dinamika ini kan ada literasi harus kita sampaikan ya. Kalau kita kalau kita lagi di komal yang lagi memang ingin berdiskusi tidak serius untuk mengedukasi, ya it's okay kita bercandaan. Tapi kalau kemudian suatu materi ingin kita sampaikan kepada publik, kita nggak bisa mengatakan opini kita bahwa ajaran terdahulu itu sebelum Islam ada, itu sudah diajarkan seperti itu. Nah, untuk mencari kebenarannya apa? Literasi, Jo. Siapa yang mengatakan seperti itu tuh? Dari siapa? Namanya siapa? Pelaku sejarahnya siapa? Itu harus dicari, Jo. Tapi kalau cuma ngomong yang penting pokoknya ada mulai zaman biyen saiki wis dadi nglakoni cek akeh salahe kok arepe. Biasa kan kalau diperhatikan supaya tidak ada background musik ya Bang ya, kita live seluruh dunia ini Bang. Ya termasuk Tejo kalau masih mau menganggap diskusi ini lucu-lucuan, hanya ingin enggak, kita cuman naik memberikan opini pribadi. Ya saya harapkan merenungkan, ini kita ditonton oleh sekitar 1,1 miliar orang ya. Dalam hal itu ini live tapi pastinya akan nanti terrecord dan akan dipublish. Maka kita jaga argumentasi kita. Kalau tanpa data saya harapkan jangan. Karena kita akan mengalami downgrade. Downgrade itu bukan upgrade. Kalau upgrade kan awalnya tidak tahu menjadi tahu, itu upgrade. Kalau downgrade, kita berbicara sesuatu malah larinya kemana-mana dan tidak ada literasi. Ini ya mungkin penikmat saudara-saudara muslim-muslimat yang ada di bawah netizen ya menganggap itu suatu biasa ya. Biasa dalam dialektika, tapi kasihan gitu loh. Tojo mengenal saya. Kalau memang mau diskusi, cobalah kita serius. Pakai Bible, pakai literatur. Bagaimana menghadapi mujahid-mujahid ini yang memang hanya memberitakan kebenaran Islam. Dan sekaligus, kalau dibilang kami boleh sombong ya, gak ada umat Kristen yang paham Bible seperti kami. Kalau tadi Belanus mengatakan saya bolak-balik membaca Bible, lalu kenapa dia mempunyai pemahaman sendiri? Darah Yesus, emang dipikir orang Dracula minum darah?
Loh, tidak Bang, Kan itu gitu. bukan pemahaman pribadi, itu pemahaman umum kekristenan itu seperti itu, keimanan Kristen di mana-mana Bang. Cobalah sekali-sekali Oke, bertanya. kalau gitu saya coba buktikan. Oke, kita buktikan. Kamu minum darah nggak, Jo? Yo, kalau perjamuan Kamu minum kudus darah? kan, kalau perjamuan Entar kudus dulu, itu jangan pertama dulu. seakan-akan Pertanyaan saya, kamu minum darah nggak? yo ora toh, piye to sampean iki? Nah, tadi yang disampaikan oleh dia adalah minum darah Yesus. Iya, maksudnya Apa? maksudnya minum darah Yesus itu adalah menandakan bahwa akal pikiran kita, hati kita itu sudah dikuasai oleh Yesus, bukan kita sendiri, kita lagi yang memimpin di dalam diri kita. Itu loh maksudnya perjamuan. Ngarang bebas. Beh, Jo, kowe mau coba Kristen, Bang. ngowos. Wong itu loh, semua orang Kristen pemahamannya itu seperti itu. Saya itu bukan ngomong pribadi, umum itu. Cukup. Oke, baik. Kita sapa dulu Bang Frans. Selamat malam, Kristen atau Muslim. Kita buktikan ya. Kalau kamu bilang semua orang Kristen pandangan seperti itu, kita coba buktikan. Bang Frans, selamat malam. Frans. Ini Pak Frans yang pendeta itu bukan ya? Ustaz Alif. Bukan. Oh, bukan. Pak Frans, silakan dibuka mic-nya. Selamat malam. Nah, ini mau tak permalukan ini. Orang gowang satu ini mau tak permalukan. Ngomong Saya ganti Kristen yang lain. Oke, kita buktikan ya teman-teman ya. Tejo tadi mengatakan bahwa seluruh umat Kristen meyakininya seperti itu tentang darah Yesus. Nanti kita buktikan. Ayo, mulai gemeter sikilmu. Ngono lho Bang. Sampeyan iki jajal biyen zaman waktu dadi Kristen pengetahuane piye jajal waktu perjamuan. Minum darah nggak ono. Kau ini nggak ada minum darah itu. Ada itu minum whisky. Seakan-akan. Yang ada itu minum wine pada saat Paskah. Cuman dikasih selembaran roti bulat sama minum wine. Udah nggak usah ngarang. Minum itu wine. Bukan darah, Cuk. Itu wine. Apa inilah? Ya, itu wine, Jo, bukan darah, Jo. Kecuali kamu mau mengikuti ajaran satanik. Itu minum darah beneran. Ngawur we. Ngawur. Loh, satanik. Makanya kamu belajar literasi tentang gereja satanik. Ada. Itu salah satu denom kekristenan. Kalau nggak ngerti itu jangan ketawa. Coba searching gereja satanik. Loh, iya tuh Jo kamu Jo. Wah, Jo, umek-umek babi ai bendino. Coba lah belajar lain. Wis mulai ngono iki arep ngisin-ngisine aku ngono kuwi. Ora lho, kan fakta to, Jo. Kan fakta to. Wong dijak mbahas api-api darah terus babi barang iki lho. Piye zaman. Tapi fakta to. Dulu. Fakta itu kan untuk ekonomi to. Kamu peternak kan. Megawe ekonomi. Iya, coba. Apakah salah perkataan saya bahwa Mas Sutejo adalah pemelihara babi di Manado? Salah atau betul? Ya benar. Nah udah, berarti bener gitu loh. Itu fakta. Lah kok diomongin kok ndak terima Joko iki. Lah lek wonge podokne karo babi ora trimo to. Ya nesu. Bukan, siapa yang madakne kamu? Tapi ini pengakuannya 3 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Waktu Sutejo izin makan, kemudian gelegeen. Bunyinya seperti apa? Ngok, gitu kan? Lambene zamane ngomong kayak ngempuk Kan bener, kita banyak saksinya. Teman-teman yang nonton banyak. Waktu selesai Tejo makan, waktu Tejo selesai makan, dia gelegeen. Apa gelegeen bahasa Indonesianya? Setelah makan itu kan alhamdulillah kan gitu kan.
Kalau Sutejo enggak. Habis makan kekenyangan keluar suara ngok gitu. Oke, guyon serius itu. Sini. Tapi bener kan, Jo? Bener kan itu? Coba ada Ustadz Arif. Ustadz Arif juga dengerin, oh Tejo kok gelegean kok kayak babi gitu, ngok gitu. Ayo kamu kemarin janji sama saya mau suruh datengin kamu mau datengin pendetamu suruh kesini. Sekarang mana? Anu deh, nggak gelem deh. Nggak gelem di nane enak kejadian cekal polisi gara-gara enggal-enggalan masalah agama. Gak oleh. Kalau di sini bukan masalah engkel-engkelan. Kalau di sini bukan engkel-engkelan, bilang aja nggak usah ngapusi Pak Pendeta. Ini kalau diskusi saya aja nggak pernah engkel-engkelan, apalagi sama Kang Dito. Paling saya cuma diketawain aja kan itu. Makanya ini bukti ilmu itu yang membedakan bahwa kita menjadi seseorang yang kemudian pelaku public figure ya, atau menyampaikan sesuatu ilmu, bukan berarti kami semuanya ini lebih daripada teman-teman semuanya, saudara-saudara khususnya muslimin muslimat, karena di belakang kita ada komando lain yang mensupport kita, yang urusan di internal. Tapi kalau urusan yang kita lakukan di sini adalah diskusi lintas agama untuk membentengi dan mengkanter subhat-subhat yang muncul di publik, yang di online ini, supaya kita sama-sama memperlihatkan pada saat hujatan terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Ini kami bersatu padu dalam naungan Yayasan Apologet Islam Indonesia, yang ada ketua pembina kami, gurunda kita, Panglima besar kita, Bang Zuma, dan juga para jajaran pengurus, pembina, pengawas di Apologet Islam Indonesia. Yang saya juga perlu sampaikan teman-teman, tanggal 13 September insya Allah ada di Masjid Al-Ittihad ya, di Tebet, yang bagi mau datang untuk jumpa para guru semuanya yang ada di atas. Kalau saya sudah menyampaikan, karena saya masih ada beban tugas tanggung jawab suatu kontrak kerja, jadi insya Allah belum bisa dulu, tapi insya Allah di lain waktu. Kalau Allah masih menghendaki. Saya nggak bisa Bun, karena saya masih terikat kontrak dan masih menjadi pejabat negara. Jadi masih belum bisa, tapi saya ingin juga ikut menyampaikan buat teman-teman khususnya Apologet Islam Indonesia member, ini diusahakan untuk datang, karena milad kedua ini insya Allah lebih daripada milad yang pertama. Banyak yang akan datang gitu ya, termasuk ada minus 4 hari ya, Rabu, Kamis, Jumat. Betul. Ayo teman-teman ya, gabung dengan saudara-saudara. Kalau Tejo nggak usah dia, nanti dia bawa babi nanti ke sana. Nggak usah. Nggak apa-apa kok. Lah aku gelem masa ora oleh sama. Nggak usah, nanti mengganggu bau babi. Babi nih kok didadekne duwe ae lho kok. Enggak. Kalau orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi, pasti kita kecipratan wanginya tuh. Nah, dekat-dekat sama penjual babi, ya gimana dong? Pasti kok bau babi. Ngeri lah. Syukran Mbak Merpati, Bunda. Jadi ingin saya katakan begini Sutejo ya, Sutejo. Tuhan itu kan yang membuat aturan untuk dilakukan oleh ciptaannya. Tuhan yang membuat aturan nih, hukum-hukum. Nah, kalau kita baca di dalam Bibelmu, pelanggaran itu adalah, dosa itu adalah melanggar hukum Tuhan.
Setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Jadi dosa itu pelanggaran hukum Tuhan. Nah, ketika Tuhan membuat aturan, ya, dan sudah memberi kita pilihan. Kalau kau taat, kau mendapat pahala. Kalau kau melanggar, kau berdosa. Nah, ketika ada makhluknya ciptaannya melanggar, masa dia sendiri yang harus turun? Ya Sementara dia maksud sudah itu, menetapkan bahwa pelanggaran adalah dosa. Dia iya itu sendiri, gini, maksud. analoginya gini bang, ya. Pak polisi nih membuat aturan nih, ini sering ku sampaikan ya supaya akalmu nangkap gitu loh. Pak polisi membuat aturan, jangan melanggar lalu lintas. Lampu merah kau langgar, kau dapat tilang. Kau ditilang kan kalau kau melanggar nih lampu lalu lintas. Tiba-tiba si Sutejo melanggar nih. Disumprit kan, prit. Berhenti Sutejo. Apa kata Pak polisi? Kau melanggar Sutejo, tapi udahlah. Kamu sana pergi, biarlah aku yang ditilang. Masuk akal nggak itu? Polisi yang membuat aturan kalau ada yang melanggar akan kena tilang. Tiba-tiba ada yang melanggar nih, masyarakat melanggar nih, kau melanggar nih. Polisi bilang, udah kamu jalan Tejo, biar aku aja yang ditilang. Masuk akal nggak? Apalagi Tuhan. Iya Bun, iya ngerti. Itu akan Itulah. supaya fungsikan. Masa dia yang buat aturan, ketika ada yang melanggar dia sendiri yang harus turun ke bumi mati konyol. Nah, itulah keistimewaannya di Kristen sehingga banyak orang yang itu tertolak dengan akal sehat, kecuali kau sudah sakit sakit akalmu itu sudah sakit ya. Begitulah kalian. Kok saya loh baru tahun kemarin di abad ini. Maksudnya dan itulah polisi nih, polisi. Coba saya tanya kamu, menurut kamu itu pantas atau itu konyol? Ketika kau melanggar, ada aturannya. Kamu dengar dong, kamu dengar. Ketika aturannya Pak polisi nih, dia buat aturan nih ya, perundang-undangan nih, barang siapa melanggar lampu merah akan kena tilang, gitu kan? Kita kalau melanggar lampu merah kena tilang kan? Tiba-tiba nih kau kan buru-buru kau melanggar, biarin, langgar dia, kepala batu toh, kau kepala batu kau melanggar lampu merah. Polisi sumprit kau kan, prit, dikasih sumpritan supaya kau berhenti. Nah, kata polisi, oh Sutejo, oke, kau karesteng Sutejo, oke sana jalan Sutejo ya. Saya yang ditilang. Menurut kau masuk akal nggak? Kau yang melanggar polisi yang ditilang, boleh masuk akal nggak? Itu tidak masuk akal karena. Berarti kau sudah agak sehat kau ini, kau tengok lah. Masih ada akalmu sedikit. Karena tidak masuk akal itu banyak pengikut Kristen. Ya, karena sama-sama tersesat kalian. Sudah terlanjur tersesat. Kenapa kalian itu? Nih, saya kasih tahu. Mengikuti orang-orang terdahulu. Ya. Berarti kau pikir itu Buddha, patung-patung itu, yang lain itu penyembah patung itu, pemuja patung itu, dia lebih dulu, dia lebih ribuan tahun daripada kamu. Itu benar. Penyembah patung, pemuja patung itu benar. Kedua dari ribuan tahun dia. Aku nggak pernah sekolah di situ. Yunani sana. Lah, kan kau bilang kau lebih dulu dan banyak pengikutnya. Begini ya. Kenapa di Kristen itu banyak pengikutnya? Pusat Kristen di Roma Katolik sana, Vatikan. Karena di Kristen tidak ada aturan. Tidak ada larangan, segala sesuatu halal baginya, kata Paulus ya. Jadi apapun bisa kalian makan. Makanya kalian tuh rakus. Semua kalian makan. Ya, seandainya dagingnya istrimu bisa kau makan pula, karena nggak ada aturan di kalian, nggak ada halal haram tuh, nggak ada batasannya, nggak ada, bisa kau makan segala. Apalah menjijikan kali ya kalau kita pikir ya, segala bisa kau makan bang, karena kalian tidak ada aturan. Ketidakadaannya aturan di kalian ini membuat kalian nyaman secara duniawi kan, kalian enak kan, bangun jam berapa, nggak ada aturan harus sholat. Ya kan, nggak ada kewajiban-kewajiban kalian. Kayak binatang, nggak ada aturannya tuh binatang. Hidup semaunya aja tuh binatang bang, nggak ada aturan yang mengikat mereka. Iya dimana Bu, kalau nggak ada aturannya sudah dipenjara semua orang-orang Kristen ini dengan pemerintah. Buktinya kan hukum Torah, hukum-hukum dari Tuhan sudah, itu kan hukum duniawi yang kalau kau membunuh penjara. Tapi aturan-aturan dari Tuhan sudah tidak berlaku lagi, kata si Paulus kan.
Kalau tidak Nggak ada berlaku lagi. ya dihukum Hukum nanti Taurat di itu dianggap dunia. sama. Gak ada aturan, makanya kau itu makan babi, makan yang haram-haram. Oke? Nah, kecuali makan babi itu haram bagi Islam. Nah, di tapi mana bagi aturannya? Di Kristen mana itu aturannya di halal. Kristen itu mana? Apa aturannya di Kristen? Coba ada aturannya di Bibelmu itu tentang kehidupan Kristen. Apakah yang dilakukan Kamu- Yesus sejalan dengan kehidupan Kristen? Coba. Kamu Apa harus kehidupan makan Yesus? babi. Nah, Bang, apa kehidupan Yesus yang sejalan dengan karesteng? Coba apa? di Kristen itu kalau masalah makanan haram halal itu Ini sudah memang nggak menjadi nyambung ya teman-teman. piye Memang kasihan piye to mereka. takonmu ki piye jejak ngomong alon-alon lah lek ngomong. Kasihan ya Allah. Aduh, Ya, Bang. zaman itu ya ngono kok. Wong wis genah kan dari dulu itu orang Kristen itu kan makan babi kan halal. Masa mau dibantah lagi? Ya Nggak bisa. kalau kau mengikuti yang dulu-dulu itu, Bang, itulah akalmu tidak berfungsi. Loh, Ya, karena zaman saya dahulu orang-orang itu loh nenek cuma moyang orang itu, Bang, satu, Bu. malah menuhankan pohon. Orang zaman dulu itu menuhankan pohon. Kepercayaan Iya. nenek moyang itu menuhankan pohon. Kalau itu kau anggap yang Kalau- dulu-dulu benar itu ya kau. kalau orang iman Kristen itu itu menuhankan Yesus bukan Di dalam Bibelmu nggak pohon. ada. Nggak ada Bibelmu di Yesus itu Tuhan, nggak ada. Nggak ada tertulis begitu. Dia utusan, dia nabi. Nah, saya uji dulu akalmu, Bang, ya. Imanmu pengetahuanmu sedikit. Kecerdasanmu sedikit. Apakah menurutmu Sutejo yang giginya sudah agak berkurang ya? Apakah menurutmu Rasul itu Tuhan? Kalau dia dituhankan ya bisa saja dituhankan. Mama Namanya sedangkan kalau di Jawa Bu raja saja itu loh disembah namanya Gusti. Kalau dulu-dulu punya kerajaan kan tidak salah itu nama disembah junjungan. sebagai apa itu raja? Lu sebagai sujud di junjungan menyembah di sebagai depannya, dia sebagai bawahan. Loh. Dia mengabdi kepada rajanya, bukan sebagai